Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya. Hadirin yang dirahmati Allah, malam ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan sebuah hal penting yang sering kita lupakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bersyukur dalam setiap keadaan. Syukur adalah salah satu akhlak yang sangat ditekankan dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ibrahim ayat 7. Jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmatku kepadamu. Tetapi, jika kamu kufur atau ingkar, sesungguhnya azabku sangat pedih. Dari ayat ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa syukur bukan hanya sekedar ungkapan rasa terima kasih kepada Allah, tetapi juga menjadi kunci bertambahnya nikmat. Jika kita ingin hidup lebih berkah, lebih tenang, dan lebih bahagia, maka kita harus memperbanyak syukur. Nah, bagaimana caranya bersyukur? Bersyukur bukan hanya dengan kata-kata, tetapi harus diwujudkan dalam 3 bentuk. Yang pertama, syukur dengan hati. Ini berarti kita menyadari bahwa semua nikmat yang kita miliki itu berasal dari Allah. Kadang manusia lupa dan merasa semua yang ia miliki adalah hasil kerja kerasnya sendiri. Padahal, tanpa izin dan pertolongan Allah, kita tidak akan bisa mendapatkan apapun. Yang kedua, syukur dengan lisan. Salah satu cara mudah untuk bersyukur adalah dengan memperbanyak ucapan Alhamdulillah dalam setiap keadaan, baik senang maupun sulit. Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang makan dan bersyukur sama pahalanya dengan orang yang berpuasa dan bersabar. Hadis riwayat Tirmizi. Artinya, sekecil apapun nikmat yang kita terima, jika kita mensyukurinya, maka kita akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Yang ketiga, syukur dengan perbuatan. Syukur juga harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Misalnya, jika kita diberi sehat, maka gunakan tubuh kita untuk beribadah, bukan untuk maksiat. Jika kita diberi harta, maka gunakan untuk sedekah dan membantu orang lain. Dan jika kita diberi ilmu, maka bagikan ilmu itu kepada orang lain. Terkadang kita merasa sulit untuk bersyukur ketika menghadapi ujian atau kesulitan. Namun, tahukah kita bahwa ujian juga bagian dari nikmat Allah? Rasulullah SAW bersabda, sungguh menakjubkan perkara orang mukmin. Sesungguhnya segala urusannya adalah baik, dan itu tidak dimiliki oleh siapapun selain orang mukmin. Jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur, maka itu baik baginya. Jika ia ditimpa kesusahan, ia bersabar, maka itu juga baik baginya. Dari hadis riwayat Muslim. Dari hadis ini, kita belajar bahwa setiap keadaan adalah baik bagi seorang mukmin, selama ia bersyukur saat senang dan bersabar saat susah. Contohnya, ketika kita menghadapi musibah, bisa jadi itu adalah cara Allah membersihkan dosa-dosa kita. Allah juga bisa jadi sedang mengangkat derajat kita dengan ujian tersebut. Jadi, jangan pernah berburuk sangka kepada Allah. Ada kisah menarik tentang rasa syukur yang bisa kita ambil pelajaran. Suatu hari, ada seorang lelaki miskin yang hanya memiliki sepotong roti. Ia duduk di bawah pohon dan berkata, Alhamdulillah ya Allah, Engkau masih memberiku rezeki hari ini.
Tiba-tiba, datang seorang kaya yang membawa roti dan daging lezat. Tetapi, ia tampak kesal dan berkata, "Kenapa hari ini makanku hanya seperti ini?" Bisa dilihat perbedaannya. Orang miskin itu merasa bahagia dan bersyukur atas apa yang ia miliki. Sementara orang kaya malah mengeluh. Dari sini, kita belajar bahwa kebahagiaan bukan berasal dari banyaknya harta, tetapi dari seberapa besar rasa syukur kita kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita biasakan diri untuk selalu bersyukur dalam segala keadaan. Dengan bersyukur, hati kita akan lebih tenang, hidup lebih berkah, dan Allah akan menambah nikmatnya kepada kita. Semoga kita semua menjadi hamba yang senantiasa bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Sekian kultum dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.